Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 16b. Here and Now. Kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal Simply This Moment. A collection of talks on Buddhist practice. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Chuang, penyelaras Tasvan Santa Citta, penyunting Handaka Wijananda, penata Intan Dita Diwara, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan pertama April 2017. Salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para bhikkhu di Bodhinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Bab 16, Menghancurkan Rintangan Batin, 15 Agustus 2001. Lanjutan. Niat buruk dan kemarahan. Niat buruk adalah suatu rintangan yang menggelikan. Rintangan sinting. Saya tidak tahu mengapa orang-orang sungguh dipusingkan oleh niat buruk. Apa sih yang telah dilakukan niat buruk untuk Anda? Jika seseorang menjengkelkan Anda, mengatakan sesuatu yang tidak Anda sukai, atau melakukan sesuatu yang tidak Anda setujui, buat apa membiarkan mereka memberi Anda hari yang buruk? Kita tidak semestinya membolehkan mereka merusak kebahagiaan kita. Bahkan, andai kita memiliki niat buruk terhadap orang lain, apakah yang sesungguhnya dicapai niat buruk itu? Niat buruk hanya mencari pembalasan. Mereka menyakitiku, karena itu aku akan menyakiti mereka. Jadi kita membuat rencana, membuat keonaran, berusaha membuat mereka marah atau menjatuhkan mereka. Jadi banyak perkataan, terutama dalam pertengkaran, hanya berusaha untuk menyebabkan orang lain mengalami hari yang buruk. Niat buruk sungguh tidak membantu siapapun. Jika orang lain melakukan sesuatu yang keliru, jika mereka benar-benar melanggar sila mereka atau melakukan hal yang tidak pantas, itu adalah masalah mereka. Masalah mereka sendiri dengan karma. Kita tidak harus memiliki niat buruk terhadap mereka. Karma akan membereskan segalanya. Ketika kita melihat niat buruk, kita melihat bahwa hal itu membuang banyak waktu dalam hidup kita. Kita tidak memiliki banyak waktu untuk berlatih di jalan ini. Tapi saat ini, dalam retret meditasi, kita memperoleh waktu yang terbaik. Tidak ada banyak usikan bagi kita. Jadi mengapa membuang-buang waktu dengan usikan berupa niat buruk? Di luar sana, ketika kita tidak sedang retret, kita selalu melakukan sesuatu dan bahkan kekurangan waktu untuk bermeditasi. Jadi, mengapa menyia-nyiakan bahkan sedetik saja karena niat buruk? Itu tidak waras. Saya rasa Buddha melukiskan niat buruk sebagai penyakit. Dengan penyakit itu, tidak mungkin Anda dapat meraih kebijaksanaan. Tidak mungkin Anda meraih kebahagiaan atau suatu pemusatan dalam meditasi. Jadi singkirkan niat buruk. Gunakan wawasan dan kecerdasan Anda untuk melihat
bahwa niat buruk tidak membawa Anda kemanapun. Singkirkan saja itu. Milikilah penolakan terhadap niat buruk. Renungi betapa banyak waktu yang niat buruk sia-siakan untuk Anda. Bagaimana niat buruk menyiksa Anda, membuat Anda sakit dan lemah. Lalu biarkanlah niat buruk lenyap. Tentu saja, niat buruk sudah mengakar sangat dalam. Niat buruk inilah yang menghentikan kita mengalami kebahagiaan. Niat buruk tidak membolehkan kita bahagia. Niat buruk bisa menjadi sangat garang. Ada kisah tentang siluman pemangsa amarah. Saya tidak akan menceritakan secara rinci di sini, karena Anda barangkali telah mendengarnya berulang kali. Jika kita memberi siluman itu kemarahan atau kegarangan, siluman makin membesar. Untuk membersihkan beberapa noda batin, kita bisa menamparnya sedikit. Tapi jika kita mencobanya dengan niat buruk, maka noda batin itu bertambah parah. Niat buruk muncul dari sensasi diri. Jadi itu niat buruk menambahi niat buruk. Itu bukanlah cara untuk menanganinya. Buddha berkata, metta atau cinta kasih adalah cara untuk mengatasi niat buruk. Para biku di Sungai Wanggu Muda yang menjalani meditasi asubha terjebak dalam niat buruk yang begitu besarnya terhadap diri sendiri sampai mereka bunuh diri. Buddha telah berkata, para biku, itu adalah cara yang keliru. Seimbangkan latihan kalian. Meditasi asubha bagus untuk mengurangi dan menindas nafsu indrawi. Namun, niat buruk memerlukan cinta kasih. Niat buruk memerlukan kelembutan batin, dan itu harus terlihat dalam meditasi kita. Orang-orang seringkali tidak mampu memasuki meditasi mendalam bukan karena niat buruk terhadap orang lain, namun karena niat buruk terhadap diri sendiri atau terhadap objek meditasi. Artinya, ketika kita sedang bermeditasi, misalnya dengan objek mengamati napas, kita memiliki niat buruk terhadap napas. Dengan kata lain, kita berusaha untuk menaklukkan napas. Kita berusaha menggunakan kekuatan jantan kita. Kita pikir, aku lebih kuat darimu. Kita jadinya mencengkram napas, seperti tukang pukul di klub malam. Kita berusaha menangkap napas, dan kita berusaha terus mencengkramnya. Kegarangan seperti itu adalah niat buruk. Kita bisa saja mampu memegang napas sebentar, tapi karena anicca atau ketak-tetapan, segera saja kita kehilangan cengkraman kita dan napas pun melarikan diri. Napas akan kabur cepat-cepat dan tidak kembali lagi. Tekanan dalam latihan tidak pernah mengizinkan batin untuk tenang. Itulah sebabnya dalam meditasi sungguh bagus untuk menjalani cinta kasih dari waktu ke waktu. Maksud saya bukan mendaras semoga semua makhluk berbahagia sebagai latihan verbal, tapi dengan mengingat makna cinta kasih. Membawa cinta kasih masuk dalam batin akan melembutkan batin. Dengan mengarahkan cinta kasih itu ke napas, kita bermeditasi pada napas dengan metta. Metta dan anapanasati menjadi satu. Kita mengamati napas dengan begitu lembutnya. Dan kita menyadari bahwa napas akan menetap di sana. Kita tidak mencoba mencengkramnya.
Kita tidak menggenggamnya memakai kekuatan. Kita tidak memerangi napas laksana prajurit. Kita memiliki kewelasan terhadapnya seperti seorang Buddha. Dengan kewelasan, kebaikan hati, kelembutan itu, kita menyadari bahwa lebih mudah menggenggam napas dan jauh lebih mudah mengembangkan meditasi mendalam. Suatu ketika, pada permulaan retret meditasi akhir pekan, saya sangat lelah karena banyak pekerjaan yang sudah saya lakukan selama minggu tersebut. Juga karena menyelenggarakan retret itu dan memberi ceramah pembuka. Setelah ceramah, saya pikir, baiklah, kini waktunya saya bisa bermeditasi. Menakjubkan sekali menaruh meta pada napas, dan saya mengalami meditasi mendalam yang mengagumkan. Malam itu, saya bahkan memimpikan meditasi mendalam tadi. Saya bangun pagi hari, dan nimitta itu persis ada di sana. Sungguh pengalaman luar biasa meletakkan cinta kasih bersama dengan napas. Jelas malam itu, mungkin karena kelelahan, maka rintangan saya adalah niat buruk. Tapi saya memperhatikannya dan memberinya obat penawar berupa meta dengan hasil yang luar biasa. Ketika kita bisa melihat rintangan ini dan benar-benar menerapkan penawar yang tepat, maka terjadi hal yang menakjubkan. Satu-satunya cara sejati agar mampu tahu apakah rintangan itu adalah niat buruk adalah dengan mencoba menggunakan meta. Jika berhasil, maka kita akan tahu, ya, ternyata itu niat buruk. Setelahnya, kita menyadari betapa rintangan niat buruk itu bisa berwujud sangat halus. Kita hanya bisa tahu melalui latihan meta. Saya tidak bisa benar-benar melihat niat buruk yang saya miliki pada malam itu. Saya tidak mampu mengenalinya sebagai niat buruk. Saya hanya memiliki intuisi untuk melakukan meditasi cinta kasih, dan itu berhasil. Kadang niat buruk mewujud, namun Anda sekedar tidak menyadarinya. Niat buruk itu nyaris tak terlihat. Jika meditasi sekonyong-konyong bertambah mendalam karena menjalani cinta kasih, maka Anda tahu, ya, ternyata itu niat buruk. Beberapa rintangan ini begitu halusnya, sehingga mereka mirip manusia tak kasat mata atau hantu yang menghalangi jalan. Mereka begitu halusnya sampai kita tidak bisa benar-benar melihat niat buruk ini merintangi jalan. Obat yang Buddha berikan adalah obat yang manjur. Kemalasan dan kelembaman. Kemalasan dan kelembaman adalah sikap negatif. Berusaha melarikan diri darinya dengan cara tidur. Saya dulu sering mengunjungi penjara. Penjara adalah tempat sangat tak menyenangkan untuk ditinggali. Salah satu frasa umum yang kita dengar adalah, tidur sejam berarti berkurang sejam hukuman Anda. Di sini, sejam tidur tambahan berarti sejam menyia-nyiakan kesempatan. Kemalasan dan kelembaman menunjukkan kepada kita bahwa kita sungguh tidak menikmati yang sedang kita lakukan. Tidak ada kebahagiaan dalam latihan kita. Latihan asubha, ketidaksukaan terhadap keduniawian, bisa dengan sangat mudah menyebabkan kemalasan dan kelembaman. Kecuali jika Anda mengembangkan latihan meditasi asubha sampai titik munculnya piti sukha. Tapi hati-hatilah dengan hal itu. Jika membangkitkan suasana batin negatif, maka batin akan cenderung pergi ke kemalasan dan kelembaman.
Jika Anda menikmati meditasi, setelah beberapa saat, energi muncul dalam batin. Jangan selalu melihat jam. Alih-alih, lihatlah momen kini. Jam bisa menciptakan kemalasan dan kelembaman. Sudah jam 10, sudah jam 11, waktunya sekarang tidur. Dan kita mulai menguap. Jika kita tidak menatap pada jam, siapa yang tahu jam berapa sekarang? Suatu kali, ketika saya masih belum jadi biku, saya pergi ke pelosok utara Norwegia di lingkaran kutub utara. Waktu itu, hari terang nyaris sepanjang siang dan malam. Dalam waktu 24 jam, keadaannya tidak pernah mengalami banyak perubahan, dan hal itu sungguh membingungkan saya. Saya tidak tahu waktu yang benar untuk tidur. Akan luar biasa jika mengajak semua biku pergi ke sana untuk retret musim hujan. Kita akan mendapati diri kita akan memiliki tambahan energi. Buat apa tidur saat hari masih terang? Kita hanya akan tidur ketika tubuh menyampaikan bahwa itu sudah benar-benar lelah. Bukan sekedar karena sudah gelap atau karena itu waktunya tidur. Salah satu alasan mengapa di wihara ini kita tidak punya pertemuan pagi dan malam, karena saya tidak ingin kalian menjadi tawanan jam. Saya ingin kalian bebas dari hal itu. Jadi, ketika meditasi berjalan mulus, teruskan saja. Jika sudah waktunya istirahat, istirahat saja. Ingatlah juga bahwa jika kita terlalu keras mendorong diri kita hanya akan mengalami kemalasan dan kelembaman. Jauh lebih baik jika kita memiliki kejernihan batin dan tidak banyak meditasi dibanding mengalami susah tidur dan batin tumpul sepanjang hari. Hati-hatilah dengan hal itu. Saya telah mengalaminya sendiri. Jika kita mencoba memotong waktu tidur sampai saat kita bangun pagi, kita langsung mengantuk atau jatuh tertidur sambil duduk. Maka kita tidak cukup tidur. Hati-hati juga untuk tidak terlalu banyak tidur, karena sekali lagi ini akan menimbulkan kemalasan dan kelembaman. Dapatkan jumlah tidur yang tepat, jumlah makanan yang tepat, cukup berolahraga, dan cukup kebahagiaan dalam hidup Anda. Maka Anda tidak akan terlalu banyak mengalami kemalasan dan kelembaman. Orang-orang yang negatif seringkali memiliki kemalasan dan kelembaman, sementara mereka yang positif memiliki energi. Jika Anda mengalami kemalasan dan kelembaman, tumbuhkan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah energi. Tumbuhkan objek bahagia atau sukacita ke dalam batin. Jika Anda menyukai pendarasan, maka lakukanlah. Jika Anda menikmati jalan-jalan, jalan-jalanlah. Jika Anda suka duduk, duduklah. Jika Anda menikmati baca buku, bacalah. Saya tidak sedang bicara tentang kesenangan indrawi. Tolong, jangan lantas berpikir tentang perempuan. Saya tidak akan mengatakan kepada Anda siapa orangnya, tapi salah satu biku di wihara di Thailand melakukan hal itu. Dan ia bilang, ia sama sekali tidak mengalami kemalasan dan kelembaman. Tidak ada kegelisahan. Tapi itu bukanlah cara mengatasi rintangan tersebut. Itu namanya mengganti rintangan dengan rintangan lainnya. Tumbuhkan objek sehat yang membawa kebahagiaan dan sukacita. Salah satu perenungan kesukaan saya adalah merenungi semua pengorbanan, semua kebajikan yang telah saya lakukan. Seorang biku mengingatkan kepada saya hari ini tentang semua orang hebat yang datang untuk hari ulang tahun saya. Dia berkata bahwa mereka datang karena saya telah melakukan sesuatu untuk mereka. Saya telah memberi mereka sesuatu. Itulah sebabnya mereka datang. Itu adalah jaga saya.
kedermawanan saya. Pemberian saya yang menyebabkan hal itu. Jadi kita bisa merenungi hal itu, alih-alih bersikap negatif. Tahun lalu saya berpikir, mengapa sih ulang tahun saya pas retret musim hujan? Sungguh tidak adil. Mengapa tidak saat kami sedang sibuk? Saya semestinya punya sikap yang lebih positif, dan itu akan memberi saya lebih banyak energi. Tapi saya lupa melakukannya. Jadi, saya keburu bersikap negatif terhadap ulang tahun saya. Kemudian, saya akan merenung, tidakkah luar biasa bahwa begitu banyak orang datang? Mereka memberikan begitu banyak kue ultah yang bagus-bagus. Energi positif itu menumbuhkan kebahagiaan dan sukacita untuk mengatasi kemalasan dan kelembaman. Apapun yang memberi sukacita itu memperkuat batin. Kegelisahan dan penyesalan. Kini tibalah kita pada Uddhaca Kukungkuca, kegelisahan batin. Kita semua akrab dengan yang satu ini. Kita sedang meditasi dan batin bergerak maju mundur. Kita berusaha membuat batin berhenti berpikir dan kesana kemari, tapi batin tak kunjung tenang. Kegelisahan sangat dekat dengan niat buruk. Tapi, jika kita sungguh melihat lebih dalam, kita akan menemukan bahwa batin telah masuk dalam mencari-cari kesalahan dan kekurangan kecukupan hati. Kata kecukupan hati itu begitu dahsyat. Andai cinta kasih tidak berhasil, cobalah mengembangkan kecukupan hati. Hubungan mereka amatlah dekat. Kecukupan hati berkata kepada siluman pemangsa amarah, "Siluman, kamu boleh di sini selama kamu mau." Jika batin berlarian maju dan mundur, biarkan saja begitu. Katakan kepada batin, "Batin, kamu boleh berlarian kemanapun kamu mau. Aku sepenuhnya terima." Hal itu menyingkirkan kekuatan yang membuat batin terus bergerak. Kekuatan apa itu? Pelakunya selalu ketakcukupan hati, menginginkan sesuatu yang lainnya, menginginkan untuk berada di tempat lain, dan tidak pernah sungguh-sungguh menginginkan yang sedang terjadi di sini dan kini. Kita menilai bahwa yang kini kita lakukan ini salah. Batin berkeliaran kemana-mana, dan kita pikir itu tidak cukup baik. Tapi, dengan mengembangkan kecukupan hati, kita melihat bahwa itu baik-baik saja. Jadi kita cukup meninggalkannya sendiri. Apa yang muncul pasti akan berlalu. Pada akhirnya, batin akan melambat dengan sendirinya. Kecukupan hati merusak si pelaku dan sangat sulit dilihat. Ketika kita menerapkan kecukupan hati berulang kali, ketika kita menerapkannya makin dan makin mendalam, kita menemukan bahwa itu adalah sarana dahsyat yang menakjubkan untuk memasuki samadhi mendalam. Jadi, saat kita sedang mengamati napas, kita merasa berkecukupan hati untuk berada bersama napas, sahabat lama kita ini, yang sedang berlangsung saat ini. Kita sepenuhnya bercukup hati. Kita tidak menginginkan apapun lainnya di seantero dunia ini. Yang kita inginkan hanyalah untuk berada di sini dan kini dengan napas, sahabat lama kita ini. Cobalah. Ini disebut dengan melepas. Kecukupan hati sepenuhnya adalah seperti naik bus dan membiarkan apapun terjadi begitu saja. Si pelaku, hal yang menciptakan masalah, telah terlihat. Mara, aku mengetahuimu. Kamu hanyalah ketakcukupan hati dan mencari-cari kesalahan. Aku tidak akan mengikutimu. Aku tidak akan terpengaruh oleh yang ingin kamu lakukan.
Aku tidak akan memperdulikanmu. Itu memberitahu Mara bahwa ia telah ketahuan, dan ia pun menyelinap menjauh dengan bahu lunglai sembari berkata, "Biku ini sudah memergokiku." Kiasan itu berarti gangguan menyelinap menjauh dengan bahu lunglai, dan batin mapan karena kecukupan hati. Tidak ada alasan untuk membuat batin bergerak. Itu seperti kiasan ajancah tentang daun yang bergoyang di pohon. Kita telah menyingkirkan anginnya. Kecukupan hati telah menyingkirkan angin ketakcukupan hati. Angin tindakan. Ketika angin telah disingkirkan, sedikit demi sedikit goyangan daun makin lama makin berkurang. Batin tenang. Demikian pula napas. Dan sebelum kita mengetahuinya, kita hanya mengamati napas indah. Kita begitu bercukup hati untuk bersama dengan napas indah ini. Maka, kecukupan hati itu menjadi kecenderungan batin. Kecukupan hati menjadi teguh dalam batin. Kita begitu bercukup hati sehingga napas indah berubah menjadi nimitta. Tapi kita tidak peduli. Kita tetap bercukup hati andai nimitta itu datang atau nimitta itu pergi. Seberapa lama pun nimitta ingin tinggal, nimitta boleh tinggal selama yang dimauinya. Kita begitu bercukup hati sehingga kita tidak memaksakan soal itu. Kita melepas dan tidak mengendalikan meditasi. Karena kecukupan hati itulah nimitta tidak bergerak. Karena nimitta tidak bergerak, maka nimitta membangun makin banyak energi dan kita masuk dalam jhana pertama. Kecukupan hati terus bekerja untuk mengatasi vitaka wicara. Lalu kita mengalami kecukupan hati sempurna dari jhana kedua. Itulah seberapa jauh kecukupan hati dapat mengantar Anda. Kecukupan hati adalah penangkal kegelisahan yang dahsyat, penangkal bagi yang menggerakkan batin, yang membuat batin bergoyang dalam jhana pertama. Jadi, obat penawar untuk kegelisahan adalah tahu bahwa kita sedang mencari-cari kesalahan dan mengkritik. Para biku yang selalu kritis mencari-cari kesalahan berkenaan dengan wihara, orang lain, ini atau itu, mesti menyadari bahwa mereka tidak akan pernah menemukan kecukupan hati di dunia. Mereka akan pergi ke wihara lain, tapi mereka membawa serta batin yang mencari-cari kesalahan itu, dan mereka tidak akan bercukup hati juga di sana. Bahkan, andai mereka bisa menemukan hutan Jeta dan Buddha duduk di sana, mereka akan berkata, "Oh, dia cuma orang India." Itu adalah batin yang mencari-cari kesalahan, kebalikan dari kecukupan hati. Kecukupan hati sejati memiliki cita rasa tersendiri. Ketika kita menjalani kecukupan hati, seringkali dalam meditasi kecukupan hati bukan sekedar kata-kata, namun menjadi wilayah yang utuh dalam batin. Itu adalah wilayah, tempat, jalan yang membawa meditasi makin mendalam. Itu kata yang sangat-sangat indah. Makin kita merenunginya, makin kita mengizinkannya menuntun kita. Makin kita akan tahu betapa kuatnya kecukupan hati sebagai jalan menuju meditasi mendalam. Kecukupan hati juga menunjukkan kepada kita jalan arahat, karena mereka memiliki kecukupan hati yang sempurna. Rintangan uddaca kukunca, termasuk penyesalan dan kecemasan, sangat dekat dengan rintangan wicikinca, keraguan dan ketidakpastian.
Kita merasakan penyesalan mengenai hal yang telah kita lakukan, yang tidak semestinya kita lakukan. Kita semua tahu cara menghentikannya dengan pemaafan. Berusahalah semampu Anda, kemudian lepaskan. Setiap orang melakukan kesalahan di dunia ini. Tak seorang pun yang sempurna karena dunia tidaklah sempurna. Tubuh, perasaan, pencerapan, bentukan pikiran, dan kesadaran tidaklah sempurna. Jadi apa yang kita harap? Setiap biku, setiap kangguru pun sama. Mereka tidak sempurna. Mereka hanyalah kandal. Jadi maafkanlah dan lepaslah. Apa yang sudah dilakukan hanyalah bagian dari hidangannya. Keraguan. Wicikicca atau keraguan adalah rintangan batin terakhir. Ini adalah lawan dari kemalasan dan kelembaman. Terlalu banyak berpikir. Ketika Anda terlalu banyak berpikir, Anda akan selalu mengalami keraguan. Kapanpun ada pemikiran, hasil pemikiran itu memiliki dua arah. Bisa seperti ini atau bisa seperti itu. Itulah dualitas. Ketika tidak ada dualitas, ada kesatuan batin, maka keraguan tidak bisa terjadi. Obat penawar untuk keraguan adalah membaktikan diri kita pada petunjuknya. Kadang, keraguan bisa muncul ketika kita merenungi Dhamma, alih-alih merenungi jalan. Kita merenungi tujuannya, alih-alih merenungi jalan menuju tujuan tersebut. Jalan menuju tujuan amatlah jelas. Setiap orang menyetujuinya, terutama dalam tradisi kita. Tetapi orang-orang punya perbedaan pendapat tentang yang sesungguhnya terlihat ketika kita sampai di sana. Perbedaan pendapat seperti itu buang-buang waktu saja. Kita harus tiba di sana lebih dulu, barulah kita melihat sendiri. Maka, jangan buang waktu mengalami keraguan terhadap tujuan dan yang akan terjadi di sana. Anda cukup tahu bahwa itu bagus. Buddha telah pergi ke sana dan mengatakan bahwa Nibbana adalah tujuan yang bagus. Maka, ikutilah sang jalan dan milikilah keyakinan bahwa ini adalah jalan para Arya. Inilah jalan yang Anda lihat dalam sutta. Inilah jalan yang membawa pada Nibbana. Ini adalah jalan bertahap, yang berarti secara bertahap menjadi makin dan makin baik, makin kuat, makin bahagia, dan makin mendalam. Kita mengalami sensasi bahwa kita makin dekat dengan sesuatu yang sangat mengagumkan, menakjubkan, dan membebaskan. Kita makin mendekati hal yang selalu kita dambakan. Makin banyak kita meditasi, makin dekat kita, dan makin kita tahu dengan pasti bahwa inilah sang jalan. Wicikicca diatasi secara bertahap melalui latihan, melalui pengalaman akan fenomena yang terjadi. Ketika pada akhirnya kita mengalami jhana kita yang pertama, semua keraguan mengenai hal yang perlu kita lakukan biasanya telah ditinggalkan. Kita sungguh melihat yang terjadi dengan batin dan badan ini. Lalu semua keraguan pun lenyap. Kita tahu yang harus kita kerjakan. Tidak ada kegalauan, tak ada goyangan, tak ada keraguan. Inilah yang harus kita lakukan. Jadi bersiap dan lakukan saja. Kesimpulan. Inilah 5 rintangan terhadap latihan meditasi kita. Apapun yang menghentikan kita mengalami meditasi paling mendalam, pastilah salah satu atau kombinasi dari 5 rintangan batin ini. Jika itu adalah kombinasi, salah satunya akan lebih menonjol. Jadi janganlah lalai. Kenali halangan itu, ketahui penangkalnya, dan terapkan. Dalam menerapkan penangkal itu, Anda juga akan menjalani perenungan terhadap Dhamma atau Dhammanussati.
Alasan mengapa Dhammanussati membawa wawasan mendalam adalah karena ada bentuk hasrat, upadana, atau kelekatan yang halus. Dan 5 rintangan adalah perwujudan semua hal ini. Orang-orang di dunia mengatakan semua hal dungu tentang apa makna upadana itu. Apa makna nafsu itu? Tapi di sini, kita melihat melalui pengalaman murni apa hakikat sejati hal-hal ini. Kita tidak cuma membaca menu, kita mencicipi makanannya. Kita melihat hakikat nafsu itu dan bagaimana berbahayanya nafsu itu. Betapa sulitnya menyelidiki nafsu. Upadana sungguh licik. Tapi begitu kita melihat hakikinya, menembusinya, maka itu menghasilkan hancurnya 5 rintangan. Setiap dari 5 rintangan ini adalah perwujudan dari nafsu. Begitu kita benar-benar melihatnya, kita mengerti betapa mendalamnya nafsu dan mengapa hal itu begitu sulit dicabut. Satu-satunya cara untuk mencabut nafsu dan kelekatan adalah menjalani jalan Arya 8 faktor yang berpuncak pada jhana. Inilah wawasan yang kita peroleh dengan merenungi 5 rintangan. Kita tahu 5 rintangan itu dengan sempurna. Kita tahu penangkalnya dan kita menjadi orang yang, seperti dikatakan dalam sutta, mampu masuk ke jhana dengan mudah. Tanpa kesulitan, tanpa masalah. Kita tahu jalan masuknya, kita tahu halangannya, dan kita tahu penangkalnya. Buat apa mesti mengalami kesulitan? Kita fokus pada latihan yang membawa jhana, dan di jalan kita meraih beberapa wawasan yang sangat mumpuni untuk mampu masuk ke hakikat nafsu dan upadana. Jadi tolong, camkan kata-kata ini dalam batin Anda. Semoga mereka berbuah dalam latihan Anda. Demikianlah, selesai sudah saya membacakan bab 16, menghancurkan rintangan batin. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 17, Aku tahu kamu marah, 25 Agustus 2004. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang